Secara lama, saya akan langsung memberikan kepada pemateri pertama. Kita akan berikan kepada sahabat senior Muhammad Ramli Syamsuddin, waktu kurang lebih 15-20 menit. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita patut bersyukur dan berbahagia bisa bersilaturahim dengan kondisi meeting Zoom seperti ini. Dan yang kedua, saya sangat bersyukur bisa belajar bersama-sama dengan sahabat PMI UIN dan terkhusus kepada Kanda senior kita, Kak Ijal, di mana saya merasakan betul waktu berproses di PMI, dapat mengikuti beberapa kajian-kajian, bahkan kita sering dibimbing langsung, misalnya di pelatihan epistemologi, analisis sosial, dan kegiatan-kegiatan seminarial lain yang beliau menjadi narasumber. Dan ada juga senior Kak Pepi, Kak Aminullah, dan beberapa senior-senior PMI yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah kalau misalnya dalam penyampaian saya, gimana ya memulainya, karena saya juga masih terbata-bata dan kurang merasa percaya diri pada saat disandingkan dengan senior kita. Artinya saya enggak selevel beliau, tapi yang membuat saya termotivasi untuk tetap ikut terlibat dalam proses transformasi keilmuan ini adalah saya harus belajar kembali di hadapan beliau, dan jika ada yang salah kata atau apa ya, itulah fungsi dan tugas senior untuk meluruskan kita. Berbicara tentang analisis sosial yang hari-hari ini kan sangat menjadi ramai terkait kasus Abu Janda di media sosial, dan itu ramai sekali di saat kita membuka misalnya Facebook, Twitter, dan beberapa aplikasi media sosial yang lain. Dan terlepas apa kita berada pada posisi mendukung pro atau kontra, paling tidak saya ingin berkata seperti ini, bahwa masih banyak tokoh-tokoh NU yang representatif dari segi pemikiran, dari segi gagasan, dari segi amalia dan tauladan yang bisa menjadi gambaran simbol NU itu sendiri. Jadi pada posisi ini, baik yang kontra maupun pro, saya ingin menyatakan bahwa kita harus bersama-sama memperlihatkan bahwa NU itu di hadapan masyarakat tidak begitu bahwa disebut Abu Janda langsung NU, atau disebut NU langsung di benaknya orang muncul Abu Janda. Itu menjadi PR kita bersama sebagai generasi saat ini yang ada di dunia milenial, di mana informasi dan ruang-ruang sangat mudah melintasi batas, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, ini juga menjadi PR kita bersama
dengan situasi seperti ini, dengan misalnya populasi Islam menjadi misalnya dimunculkan di media-media sosial atau di mana yang lebih terwakili oleh pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang terkesan radikal, bukan lagi terkesan tapi bisa kita memaknainya seperti itu. Seharusnya kita sebagai generasi yang dibawa beberapa senior di atas kita yang tentunya mampu melakukan hal yang sama, misalnya beliau tampil di tempat mimbar atau memberikan ceramah-ceramah dakwah Islamiyah, tapi itu berjalan begitu saja. Coba kita lihat di UIN misalnya, karena ini adalah komisariat UIN yang melaksanakan. Betapa banyak senior-senior kita yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan di media sosial, pidato-pidato atau ceramah-ceramah yang tidak terlalu panjang tapi singkat, tapi itu tidak ada yang ingin memulai untuk melakukan misalnya merekam atau lalu di-upload di media sosial. Dan tantangan untuk kedepannya kan kita berperang di dunia maya seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang saya ingin sampaikan pada malam ini adalah kesadaran kita sebagai orang yang aktif di sebuah organisasi yang berafiliasi, walaupun secara independen dari Nahdlatul Ulama, tapi ini kan menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawabnya di mana? Ya, kita perlu menampilkan sebuah penampilan yang kira-kira pas lah. Apalagi saat ini kan penampilan dan fashion itu lebih diutamakan. Mungkin ini saya secara pribadi ya, mungkin tidak pas lagi menampilkan penampilan yang celana yang robek misalnya pada saat masuk kampus. Karena bagaimana mungkin orang bisa bersimpati dan ingin bersimpati dan ingin masuk bergaul di organisasi kita kalau misalnya antipati lebih awal daripada simpatinya. Ya, persoalan gagasan dan kecerdasan sahabat-sahabat saya masih mengakui, karena tentu kajian-kajian walaupun misalnya 1, 2, 3 orang tetap berlangsung. Ya, namun kan persoalannya kemudian gagasan tampilannya itu harus bisa kelihatan pada saat menulis atau menyampaikan dalam sebuah forum. Tapi dalam interaksi sehari-hari kan lebih banyak dari segi penampilan person-personnya. Kira seperti membuat kita harus lebih menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Apalagi misalnya di internal pengurus, tentu mohon maaf, ketua harus lebih gagah dalam hal penampilan, tapi kan tidak perlu memakai hal-hal yang mahal. Paling tidak bisa menjadi contoh yang baik di hadapan sahabat-sahabat yang lain atau di luar kader PMI itu sendiri, sehingga muncul rasa simpati. Ya. Yang paling mendasar juga yang saya kira perlu saya sampaikan di sini, walaupun misalnya dianggap itu hal penting atau tidak. Proses saya selama ber-PMI di UIN Alauddin, dan alhamdulillah pernah dikasih amanah menjadi ketua rayon PMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan cabang Metro Makassar. Kadang kita terlalu fokus dalam hal konflik secara struktur maupun di internal organisasi kita. Dan saya kira energi yang paling
menghabiskan pada saat kita melakukan pada saat pemilihan rayon atau komisariat atau cabang atau mungkin korcam itu setelah selesai pemilihan dan terpilih siapapun tentu itu adalah yang terbaik. Ya sudahlah kita sama-sama membangun proses yang harus kita lalui. Tapi persoalannya kemudian adalah saling mencegal atau ngeblok ini kubunya ini ya itu juga gimana ya melihat proses ini. Padahal ini kan satu harus kita sama-sama jaga. Kita juga sama-sama kader tidak perlu melihat bahwa setelah kalah dari sebuah pertarungan rayon, komisariat atau di cabang harus keluar atau mengasingkan diri dari organisasi. Tapi kan masih banyak hal-hal yang positif yang perlu dilaksanakan. Selanjutnya mungkin baik yang terpilih ini juga harus membicarakan tentang bagaimana kembali bisa bersilaturahim dan menjaga hubungan yang baik yang sudah memilih maupun yang tidak. Karena ya apakah ini adalah pembacaan yang salah bagi saya secara pribadi, tapi ya bagi saya wajar-wajar saja pada saat umur-umur kita di semester 7 misalnya yang hanya gimana ya semangatnya ya semangat mahasiswa lah kira-kira seperti itu ya. Terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan adalah dalam hal terkait persoalan biasa kita merasakan bahwa antara senior ini dan senior ini mungkin kadang merasa tidak ketemu, lalu kita memposisikan diri sebagai junior harus memilih salah satunya. Saya kira itu kurang pas karena beliau-beliau semua adalah senior kita, tentu mau membina dan ingin mengarahkan kita. Ya, kadang kita terlalu cepat ingin memposisikan diri saya berada di senior ini dan senior itu dan terlalu larut dalam hal-hal konflik yang ada. Padahal belum tentu pembacaan kita dalam senior A dengan senior B itu berkonflik lalu kita masuk di pusaran itu lalu mematahkannya sendiri. Ya, saya kira lebih baik PMI lebih fokus pada hal-hal yang selama ini yang kita lihat dan rasakan dari beberapa senior-senior kita, misalnya melakukan kajian-kajian, terus membuka sekolah aswaja, melakukan misalnya pelatihan epistemologi, terus kajian-kajian analisis sosial, dan ini kan justru malah membuat karakter dasar kader PM itu muncul dengan kajian-kajian seperti itu. Lalu sampai hari ini bisa dihitung jari apa karena pandemi ya, dengan beberapa isu-isu lokal misalnya dan maupun nasional, berapa kali PMI turun di jalan untuk menyuarakan sebagai mahasiswa untuk mengontrol sesuatu yang dianggap salah begitu atau menyuarakan hal-hal yang benar begitu. Itu kan bisa kita lihat dari media misalnya kan pemberitaannya sangat minim. Padahal kan di situ ruang-ruangnya PMI menyuarakan hal-hal yang dianggap setelah melakukan kajian-kajian perlu untuk turun aksi. Dan saya kira sah-sah saja apa yang akan dilakukan selama itu adalah menyuarakan sebuah kebenaran. Karena ya ini juga penting menjadi agen kontrol sehingga suara PMI masih kelihatan begitu. Dan hampir misalnya 3 tahun terakhir ini kan bukan hanya PMI, hampir semua mahasiswa organisasi kemahasiswaan itu sepertinya bahasa kasarnya bisu ya, tidak turun menyuarakan hal-hal yang selama ini yang dilakukan oleh senior-senior kita yang biasa betul-betul misalnya waktu pernah sekali saya turun aksi tapi waktu kenaikan harga beras itu kan sangat gimana ya pada saat
waktu itu saya maba dan diajak oleh senior, dan saya merasakan betul bagaimana para senior-senior menyiapkan sebelum turun aksi dan melakukan sebuah advokasi di beberapa tempat yang ternyata masyarakat itu terancam untuk digusur karena tanahnya dianggap bermasalah atau gimana pada saat itu. Jadi saya kira ruang-ruang ini sudah hampir punah ya, bukan hanya di internal kita tapi hampir di semua organisasi kemahasiswaan. Yang sampai hari ini saya tidak paham apa karena memang ada sebuah proses kajiannya yang tidak jalan atau ada gerakan-gerakan yang lain yang membuat mahasiswa itu tidak lagi turun di jalan dan menyuarakan hal-hal yang seperti itu. Kan kalau misalnya saat ini ini kan masih ada alternatif lain misalnya di media sosial atau gimana, tapi kan tidak ada juga. Dan pada kesempatan ini yang terakhir, saya sangat mengapresiasi sahabat-sahabat PMI yang melakukan misalnya donasi kemarin mengumpulkan beberapa bantuan lalu dikirim ke tempat bencana khususnya saudara-saudara kita yang ada di Sulbar. Mungkin hanya ini untuk sementara. Makasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaiannya, sahabat senior. Selanjutnya kita dengarkan materi melihat Indonesia perspektif Aswaja An-Nahdiyah. Kepada sahabat senior Dr. Syamsul Rijal Adnan SAG MSc, kami persilahkan dengan hormat. Ya, halo, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Kak? Kedengaran. Ya, kedengaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ade Ramli yang saya hormati, pengurus Ketua Komisariat, ini acaranya Komisariat kalau tidak salah ya, Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat UI Makassar, cabang Makassar yang saya juga hormati, sahabat moderator, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti diskusi kita melalui Zoom pada malam ini yang juga saya cintai. Ya, saya berterima kasih diundang oleh adik-adik sekalian ya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana melihat Indonesia yang melalui perspektif Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, atau mungkin juga mau bicara tentang eksistensi Aswaja An-Nahdiyah, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam konteks kekinian ini, khususnya di Indonesia. Nah, saya kira memang menarik untuk selalu melakukan semacam upgrade, ya, mengupgrade pengetahuan kita tentang nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi dasar yang paling fundamental di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya, saya juga dulu seperti itu. Jadi setelah melakukan pengkaderan, dulu istilahnya itu ada mapaba, saya mengikuti semua ya. Jadi dari mapaba, pengkaderan tingkat dasar dulu PKD namanya, kemudian PKM, PKL. Saya ikut semua itu jenjangnya sampai selesai. Nah, di sela-sela itu, setelah kita melakukan pengkaderan formalnya itu ada semacam upgrade, ya, mengupgrade pengetahuan kita dalam berbagai hal. Termasuk diantaranya adalah mengupgrade pengetahuan kita tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada namanya istilahnya kalau dulu itu ada upgrading aswaja. Mungkin teman-teman sekarang melakukan pelatihan aswaja atau kemudian melakukan diskusi semacam ini lewat Zoom dan seterusnya. Yang berbeda tentu saja kalau dulu ya kita tidak punya diskusi dengan model ini ya. Jadi tidak ada diskusi Zoom. Nah, kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan mungkin satu saat nanti pada waktu itu ya kita tidak membayangkan bahwa nanti akan ada model diskusi di mana
kita tidak bertatap secara fisik atau bertemu secara fisik, tapi bisa diskusinya dilakukan melalui dunia maya ya. Dan itu sekarang kita bisa lakukan. Dulu itu terasa kalau nonton di film hal-hal seperti ini, itu rasa-rasanya terlalu futuristik dan fantastis, yang nggak mungkin kita bisa mencapai atau membayangkan bisa terjadi seperti itu. Dan ternyata sekarang kita lebih dipermudah oleh teknologi untuk berdiskusi dalam berbagai tema-tema atau topik. Dan yang kedua, saya kira dulu juga akses kita terhadap informasi dan referensi buku-buku itu sangat sulit ya. Jadi sekarang ini hanya adik-adik sekalian, sahabat-sahabat yang tidak mau belajar atau tidak mau mencari referensi. Begitu kita membuka berbagai situs-situs yang menyiapkan buku-buku, mau yang berbahasa asing ya, kitab-kitab yang Arab yang aslinya itu bisa semua kita unduh dan bisa kita baca sekarang ini gitu. Kalau dulu kan sangat sulit. Jadi dulu kalau disebut ada kesenjangan informasi antara teman-teman di Jakarta dengan di tempat lain, termasuk di Makassar ini, ya memang bisa seperti itu karena mereka bisa lebih dahulu atau aksesnya lebih cepat untuk mendapatkan referensi berbagai hal. Kita lama baru sampai ke sini gitu kan. Tetapi pada masa-masa itu justru semangat kita untuk mencari pengetahuan dari berbagai sumber itu justru sangat tinggi sekali. Jadi kita tidak mau merasa tertinggal dengan teman-teman PMI lain di tempat khususnya misalnya di Jakarta atau di Jawa gitu ya. Kalau ada pertemuan nasional misalnya, kita tidak mau misalnya kalau kita dianggap wah ini kok tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa tentang berbagai isu-isu aktual. Nah karena itu kita rajin mencari buku, mencari narasumber. Kalau ada dari Jawa datang itu kita sampai kawal kemana-mana untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuannya dan memanggil dia untuk datang diskusi dengan kita gitu. Dan juga hampir semua pelatihan yang dilakukan di Jawa misalnya kita berusaha keras untuk ikut serta ya. Saya ingat sekali waktu itu saya ikut di LKIS pelatihan kritik wacana ya, namanya kritik wacana agama, kritik wacana gender. Kemudian ikut di Jakarta Madrasah Emansipatoris, juga berisi tentang kritik wacana agama, kritik wacana gender, dan seterusnya. Dan itu ke sana dengan modal sendiri, naik kapal laut, ya sama Pak Idam dulu, Bogel, sekarang dia di PKB ya, dan Karim waktu itu. Mencari-cari itu masih mencari Elkis, di mana ini di Yogyakarta Elkisnya ya. Nah sampai di sana itu kita betul-betul mendapatkan pengetahuan baru. Disitulah saya misalnya belajar tentang semiotika ya, bertemu awal tentang apa itu semiotika. Sebelumnya kita sudah ada kecenderungan untuk belajar misalnya pemikiran-pemikiran post-strukturalis, kemudian pemikiran-pemikiran Arab kontemporer. Karena itu dibawa oleh salah satu senior kita namanya Kak Ahmad Baso, itu dari An-Nahda ya. Kak Ahmad Baso itu dari An-Nahda, dan dia di Jakarta itu sangat produktif dan bacaannya luar biasa sekali terhadap ilmu-ilmu sosial postmodern dan poststruktural, dan juga bacaan-bacaan pemikiran Islam kontemporer. Nah kita bersyukur waktu itu beliau pernah satu kali ke Makassar dan tinggal sekitar mungkin 2 minggu, dan selama 2 minggu itu kita kajian rutin tiap hari tentang poststrukturalis, pemikiran Al-Jabiri, kemudian macam-macam gitu kita diskusinya. Sehingga ketika ikut pelatihan di beberapa tempat di Jogja misalnya atau di Jakarta, kita sedikit sudah punya basis atau dasar untuk memahami beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber pada waktu itu. Misalnya soal semiotika dan seterusnya. Nah saya kira itu yang sebagai awal saya ingin menyampaikan itu kepada adik-adik sekalian untuk tetap termotivasi belajar dan membaca gitu. Karena kalau saya, poin penting saya itu selalu di situ ya, membaca, kemudian dari hasil membaca kita refleksi ya, dari refleksi aksi. Jadi membaca, refleksi dan aksi itu satu kesatuan gitu kan. Nah, refleksi kalau habis membaca tanpa direfleksikan juga tidak ada gunanya. Jadi harus direfleksikan. Kemudian aksi itu bisa dalam berbagai bentuk. Aksi itu bisa dalam bentuk menulis, itu juga bagian dari aksi. Aksi itu ya bisa juga dalam bentuk pendampingan ya, turun jalan, demonstrasi dan seterusnya. Nah ini kalau Anda baca Paulo Freire kan selalu begitu, bolak-baliknya kan. Ada dialektika refleksi dan aksi. Jadi tidak
tidak mesti aksi terus tanpa refleksi kan. Jadi seorang mahasiswa yang kritis dan seterusnya itu penting itu untuk memahami bahwa ada satu hal yang selalu bolak-balik antara refleksi dengan aksi gitu. Itu yang mungkin saya ingin tekankan kepada adik-adik sekalian. Tentu hal-hal lain ya silakan aja juga lakukan ya, banyak misalnya ingin menduduki tempat-tempat struktural di kampus dan seterusnya, itu ya biasa aja dalam dunia organisasi ekstra, itu menjadi hal yang bagian yang include sebenarnya gitu. Itu pengantar saya. Lalu selanjutnya tadi saya kira Adik Ramli sudah bicara banyak untuk memberi motivasi kepada adik-adik. Jadi saya cukup itu aja. Kita masuk ke diskusi kita ya soal tema yang adik-adik angkat ini, soal Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah dalam konteks kekinian ya, posisinya seperti apa, atau bagaimana kita memotret Indonesia dalam konteks di mana muncul berbagai paham atau aliran-aliran Islam transnasional. Ya, kita bagaimana membaca itu dalam perspektif kita sebagai orang-orang NU, PMI yang punya basis pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang ditambah ya, di kalangan NU itu ditambah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mengapa? Karena yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah itu kan banyak. Ya, bukan hanya NU. Meskipun kalau kita lihat dalam sejarahnya, yang berjuang untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini ya, itu kan kalangan-kalangan ulama atau kiai-kiai yang disebut oleh orang-orang barat kiai-kiai tradisional, dan itu adalah kiai-kiai yang menjadi peletak awal munculnya organisasi Nahdlatul Ulama ini gitu ya. Saya dulu kan sebenarnya kalau kita bicara balik dulu ke belakang, tantangan Ahlussunnah wal Jamaah itu kan bukan hanya pada saat ini, sejak dari dulu kan. Dan NU terbentuk itu salah satunya adalah bagian dari menjawab permasalahan atau tantangan terhadap pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya, kalau Anda baca buku, Anda baca beberapa sejarah atau tulisan, ada bukunya salah satu senior saya itu namanya judulnya Chiefdom of Madinah. Jadi dia tidak menyebut negara Madinah, tapi sebentuk kota ya, negara kota ya, Chiefdom of Madinah. Dia di sana menulis soal salah satunya bahwa dulu kita itu sudah punya yang namanya Sentral Komite Islami dulu pada tahun sekitar terbentuk tahun 1921. Nah, ini berbagai kelompok-kelompok Islam masuk di situ, termasuk Islam modernis. Ya, ada beberapa kalangan-kalangan Islam yang transnasional juga masuk bergabung di situ. Dan pada tahun 1925, Komite Sentral Al-Islami ini berubah menjadi istilahnya itu Triple C, Komite Sentral Khilafat. Jadi dulu sebenarnya ada punya cita-cita membangun apa atau membentuk negara khilafah. Ya, di sana pada saat itu negara Turki dengan di Arab Saudi gitu. Tetapi belakangan dan ulama-ulama tradisional ya, ulama-ulama tradisional yang nanti menjadi atau tokoh-tokoh yang mendirikan NU itu juga menjadi bagian atau bergabung dengan Sentral Komite Khilafat. Tetapi belakangan itu kelihatan bahwa Sentral Komite Khilafat ini tidak mengakomodasi kebutuhan tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh ulama-ulama kita itu. Ulama-ulama tradisional yang nanti mendirikan Nahdlatul Ulama. Puncaknya ketika saat itu Arab Saudi ya dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi ya, Ibnu Saud yang mengambil alih ke kerajaan, dan pertama setelah masuknya paham Wahabi di Arab Saudi itu seluruh mazhab dihilangkan. Jadi sebelum munculnya Wahabi di Arab Saudi kan, sebelum Ibnu Saud berkuasa itu, mazhab-mazhab itu sangat luar biasa dinamisnya di sana itu. Pengajian-pengajian di masjid-masjid dengan berbagai mazhab ya, ada mazhab Maliki, Syafi'i dan seterusnya, itu ramai di mana-mana di masjid, dan termasuk banyak ulama-ulama kita dari Indonesia, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang naik belajar di sana. Dan banyak pula ulama-ulama Indonesia itu menjadi guru di sana di Mekah. Jadi dulu sebenarnya kalau kita mau bicara tentang Islam Nusantara, ulama-ulama kita itu tidak hanya mengambil ilmu dari luar, tapi sebenarnya juga
dia mengajarkan ilmu keluar, gitu kan? Karena dia mengajar di di Mekah, dan banyak murid-muridnya yang berasal dari berbagai negeri, dari daerah-daerah lain, termasuk tentu saja dari Indonesia gitu. Nah, tapi setelah Ibnu Saud berkuasa dan Wahabi menjadi ideologi keagamaan di sana, maka mazhab-mazhab dihilangkan, dan yang lebih parah lagi, ketika itu seluruh makam-makam mau dihancurkan, karena dalam konteks Wahabi kan keberadaan makam itu bisa mengundang kemusyrikan kan, orang bersiara di sana itu diharamkan dan seterusnya. Karena itu dia mau hancurkan makam. Nah, saat itulah Kiai Haji, salah satunya ulama tradisional Kiai Haji Wahab Hasbullah, mengusulkan dalam sentral komite khilafat ini, Triple C, agar memperhatikan persoalan itu dan mengutus utusan ke Mekah agar tidak terjadi peristiwa penghancuran terhadap makam. Ya, sudah ada beberapa makam yang dihancurkan, dan supaya tidak berlanjut itu, dia mengusulkan dalam satu konferensi komite sentral komite khilafat itu agar hal itu diperhatikan oleh sentral komite khilafat ini dan mengutus utusan ke sana. Tetapi karena sentral komite khilafat ini kebanyakan orang-orang modernis ya yang mengisi di dalam, lalu kemudian ada beberapa ulama-ulama juga yang kecenderungannya juga kepada khilafah, dan usulan ini tidak digubris gitu. Nah, inilah yang akhirnya membuat ulama-ulama tradisional itu keluar dari sentral komite khilafat itu pada tahun 1925, lalu kemudian membentuk Kiai Haji Hasbullah itu, ulama-ulama ini membentuk komite Hijaz diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian dikirim ke Mesir untuk menyampaikan protes atas tindakan penguasa Saudi itu yang menghancurkan kuburan-kuburan sahabat ya, bahkan andaikan mungkin ini tidak diprotes oleh umat Islam seluruh dunia termasuk dari komite Hijaz yang utusan dari Indonesia, bisa saja juga makam Rasulullah dihilangkan ya, dan kita sekarang pada saat bersiarah tidak ada lagi untuk bisa siarah ke makam Rasulullah. Nah, dari sinilah munculnya Nahdlatul Ulama ini. Jadi komite Hijaz itu setelah balik dari latar belakangnya ini, nah, lalu berkumpul dan lahirlah kemudian di belakang hari itu Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, 31 Januari. Baru-baru aja kita peringati nih hari ulang tahun NU kan, 1926. Ya, muncullah di situ. Nah, jadi kalau kita lihat dari latar belakang munculnya NU ini, maka poin pertama itu sebenarnya adalah menjawab persoalan tentang di mana ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah mulai diserang oleh berbagai kalangan, ya, tradisi beragama yang Ahlussunnah wal Jamaah itu dikikis oleh berbagai kalangan. Disitulah munculnya NU, ulama-ulama tradisional mendirikan NU untuk membangkitkan kembali cara beragama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu jadi dari awal memang sebenarnya kita ini para ulama-ulama NU itu adalah pejuang-pejuang Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena kalau saat itu Wahabi misalnya yang berkuasa, maka berbagai tradisi keberagamaan yang sudah dilakukan di Nusantara itu bisa jadi dihilangkan ya. Ya misalnya tradisi baca barasanji dan seterusnya, dan selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, inilah yang kemudian berusaha dijaga oleh NU. Termasuk di antaranya itu adalah ulama-ulama kita itu berupaya untuk tetap menjaga tradisi-tradisi yang hidup di Nusantara sejauh tradisi itu tidak bertentangan dengan akidah ya, atau mengganggu ajaran-ajaran fundamental di dalam Islam. Nah, makanya kita punya prinsip al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal ahsu bil jadidil asla, kan begitu kaidahnya ya, menjaga tradisi lama yang masih bagus dan mengambil tradisi baru yang jauh lebih bagus. Dan dalam kaidah lain atau pendapat ulama kita itu disebutkan bahwa andaikan kita misalnya melihat satu tradisi dan yakin di dalam tradisi itu 99% sudah musyrik, tapi masih ada satu potensi untuk kebaikan di sana atau 1% potensi untuk tauhid, maka rangkullah tradisi itu dan kembangkanlah yang 1% itu tadi untuk dijadikan penguatan tauhid atau untuk kebaikan gitu. Itu prinsip yang dipegang oleh ulama-ulama kita gitu. Itulah mengapa dalam model dakwah kita itu di ulama-ulama NU itu tidak berupaya untuk menghancurkan tradisi yang hidup di masyarakat atau di tengah-tengah umat, tetapi malah mencoba merawat sekaligus melakukan transformasi. Jadi melakukan perubahan secara gradual terhadap tradisi yang dianggap mungkin tidak mendatangkan maslahah ya,
atau mungkin juga bisa merusak ketauhidan gitu. Itu yang ditransformasi, diubah secara pelan-pelan gitu. Dan akhirnya setelah masyarakat menyadari bahwa tawaran yang diberikan oleh ulama-ulama kita itu jauh lebih baik daripada tradisi mereka selama ini yang mereka geluti, maka perlahan-lahan mereka ganti tradisinya dengan tradisi baru yang ditawarkan oleh para ulama kita. Nah, disinilah mengapa sampai Clifford Geertz itu salah satu peneliti Islam di Indonesia, ya, itu memberikan semacam gelar kepada para kiai atau ulama dengan sebagai cultural broker, ya, cultural broker. Jadi dia semacam pialang budaya. Dia menjadi semacam penghubung antara tradisi yang ada di Nusantara, kebudayaan yang ada di Nusantara dengan Islam sebagai ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi ulama kita itu yang menjadi penghubung antara ajaran Islam dengan tradisi, ya. Ya, bagaimana caranya mengolah Islam itu agar bisa tumbuh menjadi bagian dari cara beragama Islam di Nusantara, gitu. Itu yang dilakukan ulama kita sejak dari dulu. Nah, jadi kalau sekarang misalnya NU mengangkat tentang Islam Nusantara, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Itu adalah tradisi yang sudah berjalan sejak lama dan dilakukan oleh ulama-ulama kita gitu. Nah, sekarang hanya digaungkan aja, dimunculkan kembali, diwacanakan, kemudian dicarikan format secara ilmiah seperti apa sebenarnya itu yang disebut dengan Islam Nusantara. Tetapi dalam praktiknya Islam Nusantara itu sudah ada sejak dari dulu kan. Nah, kalau kita lihat di berbagai naskah, istilah Islam Nusantara saja itu sudah ada di dalam satu naskah serat Surya Rojo namanya, ya. Naskah serat Surya Rojo itu sudah ada istilah Islam Arab, ya. Di situ tertulis misalnya kalau pelantikan raja waktu itu dia digelari Kaimuddin, ya, Kaimuddin Arab Jawi, ya, atau istilah pada saat itu sudah dikenal Din Arab Jawi, agama Arab Nusantara. Arab itu maksudnya Islam, ya, jadi agama Islam Nusantara. Jawi itu kalau kita lihat Jawi itu sebenarnya bukan menunjuk ke Jawa. Jawi itu istilah lain dari Nusantara. Jadi dulu semua ulama yang dari Nusantara, ya, termasuk bahkan ulama dari Melayu sana, dari Filipina dan sampai ke Papua, yang naik ke Mekah itu disebut dengan ulama-ulama Jawi, ya, artinya ulama-ulama yang berasal dari Nusantara. Jadi istilah tadi, kembali saya kepada istilah tadi itu, Din Arab Jawi itu sudah ada pada abad ke-13, ya, sudah muncul istilah itu. Dan ketika melantik raja-raja disebut Kaimuddin Arab Jawi. Jadi kalau Sunan Gunung Jati melantik raja-raja pada saat itu digelari dia dengan Kaimuddin Din Arab Jawi. Kaimuddin Arab Jawi, maksudnya penjaga agama Islam Nusantara gitu. Jadi orang yang dilantik menjadi penguasa saat itu sekaligus dia menjadi penjaga Islam Nusantara gitu. Nah, ini artinya bahwa istilah Islam Nusantara itu sudah dikenal sejak dari dulu kala dan ada di dalam naskah-naskah kita gitu. Apalagi praktiknya itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita dan oleh masyarakat kita gitu. Sampai sekarang sebenarnya. Nah, karena itu kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu sesuatu yang diada-adakan atau baru dimuncul-munculkan, itu artinya dia tidak membaca pertama tentang sejarah maksudnya Islam di Nusantara, tidak membaca praktik keberislaman orang-orang di Nusantara dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Nah, persoalannya sekarang tantangan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini atau kemudian sekarang dielaborasi menjadi Islam Nusantara itu bukan hanya karena ada orang yang tidak memahami misalnya tentang itu. Tetapi memang juga muncul berbagai macam kelompok-kelompok, ya. Ada muncul pemahaman-pemahaman keagamaan dari luar yang kalau dulu Kiai Haji Azim Muzadi mengistilahkan Islam transnasional, Islam yang berasal dari luar, ya, lintas negara masuk ke Indonesia, ya, yang tidak punya basis sejarah dengan sejarah keberislaman di Indonesia gitu. Nah, itu kalau misalnya mengapa sekarang banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin mengubah tradisi keberagamaan kita, ya,
kemudian misalnya membenci atau tidak mengakui tentang nasionalisme cinta tanah air, tidak mau menghormat terhadap bendera, tidak mau ikut upacara bendera karena menganggap itu bukan ajaran agama, karena pemahaman-pemahaman itu tidak muncul dari kultur dan kebudayaan orang-orang di Islam di Nusantara. Mereka dari luar, ya. Jadi mereka tidak tahu bahwa dulu antara cinta tanah air dengan agama itu satu kesatuan, gitu kan? Dia tidak mengalami misalnya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika mengeluarkan resolusi jihad. Ya, resolusi jihad Kiai Haji Asy'ari itu kan bagian dari cinta tanah air. Demi mempertahankan kota Surabaya, ya, dari sekutu saat itu dan kompeni Belanda. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad dan sangat luar biasa pengaruhnya resolusi jihad pada saat itu. Ya, di mana masyarakat Surabaya bahkan Jawa Timur yang dekat dengan Surabaya, Malang apa semua beberapa tempat itu sampai datang ke Surabaya untuk bertempur melawan Belanda karena semangat yang muncul akibat adanya resolusi jihad yang digelorakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, di situ disebutkan misalnya bahwa mempertahankan melawan penjajah, mempertahankan negara itu bagi orang Muslim itu ada fardu ain, gitu. Nah, cerita semacam ini ya tidak dikenali atau tidak dialami oleh para penganut paham-paham Islam transnasional yang berasal dari luar. Saya kasih contoh saja secara clear di sini ya. Misalnya HTI. Sekarang misalnya HTI kan sudah tidak ada ya, sudah sudah dibubarkan. Nah, HTI ini mengapa misalnya selalu ingin mengubah atau mengganti bentuk negara kita? Karena memang dia tidak punya basis sejarah. Dia tidak tahu bahwa dulu orang-orang tua kita, nenek moyang kita itu berdarah-darah ya atas dasar cinta tanah air dan kolaborasi dengan agama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketika dia datang pemahamannya selalu ingin mengubah bentuk negara kita gitu. Jadi pemahaman dari luar ya, basisnya dari luar, tumbuhnya di luar, secara geopolitik, kultural dan seterusnya itu di luar, itu dibawa masuk yang sangat berbeda dengan basis sejarah kita yang ada di Indonesia. Itu hal-hal yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Nah, termasuk kelompok-kelompok yang kita sebut misalnya dengan kelompok-kelompok yang anti terhadap tradisi keberagamaan NU, itu banyak gitu. Mengapa mereka anti? Karena itu juga pemahaman dari luar. Ya, di luar ada beberapa tempat di mana perjumpaan antara agama dengan kebudayaan itu bukan saja miskin, tetapi memang diharuskan tidak terjadi gitu, baik oleh penguasanya maupun oleh para ulama-ulamanya yang beberapa tempat ya, karena itu dianggap mencenderai kemurnian agama. Tapi beda dengan ulama kita. Ulama kita itu mencoba untuk melakukan dialog dengan tradisi dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan sampai sekarang ini kita lihat bahwa banyak tradisi kita itu yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kebudayaan-kebudayaan lokal itu tidak serta-merta hilang, tetapi justru ikut memperkuat syiar Islam gitu. Ini yang menjadi ciri khas daripada Islam Nusantara. Nah, saya kira ini beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, karena itu sebelum terakhir ya kita lebih bagus untuk lebih banyak diskusi. Saya ingin sampaikan bahwa teman-teman yang pertama itu adik-adik sekalian harus memperkuat dulu pemahamannya tentang Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah gitu ya. Sebab begini, ada beberapa teman-teman, anak-anak muda NU, bukan anak muda NU mungkin juga ya, ada orang-orang di NU yang merasa NU, ya banyak sekali sekarang yang merasa NU ya. Kalau Anda ke beberapa tempat, instansi-instansi, khususnya itu banyak yang NU, tetapi di dalam pemahaman keagamannya itu justru membenci, atau paling tidak bertolak belakang dengan tradisi keberagamaan yang dijalankan oleh NU gitu. Nah, jadi karena itulah saya kira anak-anak PMI ini tidak boleh seperti itu. Jadi harus tahu betul apa itu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah gitu ya. Tahu itu kemudian nanti bisa mempraktikkannya dan menyampaikannya kepada yang lain, mengajarkannya kepada yang lain. Yang kedua, Anda harus selesai dan tuntas memahami tentang Islam Nusantara. Ya, jangan sampai Anda berdiskusi dengan orang lain lalu tidak bisa memberikan jawaban tentang apa itu Islam Nusantara ya.
Karena itu Anda perlu memahaminya itu, dan saya kira sudah banyak sekali tulisan. Nah, itu saja 2 poin dulu yang menjadi catatan saya. Nah, kita nanti kalau diskusi mau mempertajam Islam Nusantaranya, silahkan. Saya kira itu untuk sementara dari saya sebagai pengantar untuk diskusi kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa materi yang diberikan oleh sahabat-sahabat senior. Yang pertama, kita mendengarkan bagaimana kita harus semangat dalam berorganisasi. Yang kedua, kita diberikan materi tentang Islam Nusantara. Yang hari ini, Islam Nusantara seringkali disinisi oleh gerakan Islam Puritan. Nah, makanya kita hadirkan dialog, karena dialog adalah jalan suci untuk mencari kebenaran. Sahabat-sahabat PMI yang baru hadir, yang baru masuk di PMI, hari ini adalah kesempatan untuk memahami Islam Nusantara. Jadi, untuk mempertajam materi yang diberikan oleh sahabat-sahabat senior, saya ingin membuka sisi tanya jawab. Untuk pertama kita membuka dua pertanyaan. Sebelum bertanya silakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu dan berikan pertanyaan yang singkat, jelas, dan padat. Kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya silakan ajukan tangan. Ya, silakan sahabat yang mau bertanya. Halo, masih suara aku ini ya. Ya. Kepada sahabat yang ingin bertanya silakan. Mungkin sahabat Fahri. Ya, saya bisa. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahri, Kader PMI. Ketua Kopri bertanya. Ketua Rayo. Jadi perkenalkan, nama saya Fahri, Kader PMI Komisariat UIN Alauddin Makassar, Cabang Makassar, dari Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam. Mohon izin pada sahabat senior, izinkan saya untuk memberikan sebuah pertanyaan perihal bagaimana kemudian tantangan bagi kami ini yang di Kader PMI Cabang Makassar, sahabat senior, ketika berhadapan langsung dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang mungkin punya pemahaman Islam yang agak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Karena penekanannya yang saya pelajari sejauh ini selama menjadi kader PMI adalah penekanan Islam toleran, Islam wasatiyah, dan bagaimana kemudian mengambil sikap moderat atau tengah-tengah. Nah, masalahnya adalah posisi tengah-tengah yang dimaksud ini kira-kira bagaimana ketika kita diperhadapkan pada situasi di mana orang-orang yang kita tempati bergaul itu semisal kebanyakan beraliran ekstrim kanan. Sedangkan kita sendiri mungkin secara individu yang tinggal di tempat tersebut mungkin tidak memiliki paham seperti demikian. Mungkin seperti itu dari saya, untuk meminta arahannya kira-kira bagaimana baiknya ketika kader-kader PMI seperti saya mungkin dan teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di sini agar bisa mengambil sikap yang jauh lebih damai dan tidak menimbulkan kontra mungkin ke kemudian hari. Karena perihal seperti Abu Janda yang baru-baru ini juga bisa terbilang cukup fenomenal. Meskipun sebenarnya mungkin dia punya maksud untuk mengkritik sebagian kelompok, tapi ya bagi kalangan kelompok ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama sendiri juga tidak sepakat dengan cara-cara yang disampaikan oleh Abu Janda melalui Twitternya. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya untuk kedua sahabat senior. Mungkin saya minta arahannya dan nasihatnya agar bagaimana kemudian kader-kader PMI bisa memberikan sikap yang jauh lebih moderat yang diinginkan sebagaimana yang diajarkan di Islam Aswaja Nahdiyah.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya? Jadi sekedar informasi ini sahabat senior, bahwa Komisariat UIN Alauddin Makassar sekarang sudah 2 periode membuat kelas khusus untuk membahas soal kajian Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kita beri nama kelompok itu Tashwirul Afkar. Sekarang sudah generasi kedua, dan generasi kedua ini kita fokus ke mahasiswa baru, dan kita memang menggembleng mereka untuk memahami apa sebenarnya itu Islam Nusantara. Kita juga membuat kelas sekolah demokrasi, dan itu intens kita lakukan kelas dalam 1 minggu sekali. Mungkin sahabat-sahabat yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau belum ada, kita berikan kepada sahabat senior untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Fahri. Kepada sahabat senior kami persilahkan. Mungkin bisa dulu sahabat senior Ramli dulu. Oke, makasih atas tanggapan yang diberikan oleh sahabat Fahri. Izin Kak. Ya, jadi kalau saya terkait persoalan bagaimana kalau misalnya ada kader atau sahabat PMI yang berinteraksi dengan orang yang berpahaman Islam kanan atau kiri. Ini secara pribadi mungkin saya juga punya pengalaman. Ya, bagi saya ya kita tidak apa-apa membangun, yang pertama adalah dialog kepada mereka. Ya, terus ya tetap kita memperlihatkan citra yang sesuai dan sebenarnya ala NU itu sendiri. Ya, karena kan kadang mereka misalnya di tengah-tengah masyarakat terlalu memperlihatkan sesuatu yang terkesan arogan, tapi kan kalau kita lebih pada santun dan agak supel di tengah-tengah masyarakat, saya kira itu lebih pas memang, dan itu menjadi ciri khas orang NU. Yang kedua, ada masalah yang menjadi bagi kita sebagai anak-anak muda NU, kadang kita agak jauh dari masjid. Ya, artinya sadar atau tidak itu yang terjadi di antara kita. Maka ruang-ruang dan kesempatan mereka semakin lebar. Padahal misalnya kalau sahabat-sahabat PMI misalnya jadi imam atau jadi khatib, ya tidak kalah juga dengan mereka karena rata-rata alumni pesantren juga kan. Tapi kan persoalannya kemudian adalah pada saat kadang kita sudah jadi mahasiswa, terus aktif di sebuah organisasi, malah justru kayak gimana begitu kalau aktif di masjid. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita sendiri dan harus menyalahkan diri kita sendiri ya. Karena saya merasakan juga seperti itu. Ya, pertama dia azan, setelah itu lama-lama ikut terlibat di dalam kepengurusan masjid, lalu dia menyusun struktur remaja masjid, lalu setelah itu misalnya pada saat ada penceramah, orang-orang mereka yang diundang, terus setelah itu ya seluruh masyarakat karena terlalu sering mendengarkan atau penceramah-penceramahnya di majelis-majelis taklim seperti itu, ya dianggapnya itulah yang paling benar kan. Padahal kalau misalnya kita sebagai anak NU, masih banyak juga senior-senior kita yang jika diundang bersedia untuk hadir, paling tidak kita yang memfasilitasi kalau misalnya kita belum mampu untuk tampil sebagai penceramah di tempat itu. Paling tidak saya ingin menyampaikan begini, setelah kita mengetahui bahwa salah satu hal yang membuat kita bahwa kekurangan kita selama ini adalah terkesan jauh dari masjid, jauh dari tempat-tempat yang seharusnya kita di situ berkuasa. Ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Ya mungkin ya salah satu yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat yang Tashwirul Afkar tadi itu bagaimana caranya misalnya ada program khusus terkait persoalan
kegiatan-kegiatan di masjid ini, minimal 1 kali sebulan. Apakah misalnya komisariat UIN dengan jajarannya menentukan misalnya masjid ini hari Jumat pagi rame-rame datang membersihkan. Justru itu kan bagian dari sebuah penyampaian kepada masyarakat bahwa anak-anak muda NU khususnya PMI hadir di tengah-tengah masyarakat pada hari ini membantu membersihkan masjid. Mungkin minggu depan di daerah mana lagi, sehingga hal-hal seperti itu saya kira bagian dari kegiatan bakti sosial juga kan, dan bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kan tidak perlu banyak. Misalnya kalau ada 10 orang ya cukup, bisa 2 masjid tinggal diatur. Ya, ini juga bagian dari hal-hal yang kita perlu gaungkan seperti itu. Karena mereka kalau terkait persoalan itu sangat menguasai lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI, terutama yang tadi kelompok-kelompok belajar itu, dan mengajak yang lain. Ya, kegiatan kalau misalnya tadi disampaikan oleh Kak Ijal setelah belajar ada turun aksi, ya bagian dari turun aksinya kira-kira itulah. Ya, misalnya contoh kecil yang tadi yang saya jelaskan, pergi ke masjid hari Jumat, ya membersihkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ya sahabat-sahabat PMI ini kan banyak di UIN yang bisa ceramah, bisa tilawah. Terus ya bagaimana bukan hanya gagasan dan pemikirannya terus diasah, tapi beberapa mahasiswa kan pasti ada yang bacaan Al-Qur'annya misalnya masih belum lancar. Ya itu diprogramkan juga di sudut-sudut masjid, ya minimal 1 orang membimbing, misalnya 5 orang, mulai dari juz amma dulu. Setelah itu, sehingga proses-proses itu setelah ber-PMI atau selesai di kampus, paling tidak dia bisa bercerita bahwa dulu saya di PMI, terus saya dibimbing oleh senior ini membaca Al-Quran dan alhamdulillah ternyata saya bisa lancar. Dan saya kira program-program yang terkesan sederhana, tetapi itu jauh lebih bermakna untuk bekal pribadi. Kalaupun misalnya sudah ada yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, naik lagi sedikit, memperbaiki tajwidnya, terus ya mungkin dipersiapkan untuk dakwah, apalagi nih menjelang tidak lama lagi mungkin ya akan Ramadan. Ya bagaimana kalau misalnya sahabat-sahabat PMI ada program, ya tidak usah terlalu banyak, berapa orang, terus 1 minggu misalnya di desa mana, di kabupaten mana, atau di kampungnya dikasih target minimal misalnya di sana ceramah selama 1 minggu terkait Ramadan. Ini juga kan menjadi sebuah tantangan tersendiri, dan ya siapa tahu misalnya setelah tamat kuliah dia bisa menjadi dai yang populer seperti tokoh-tokoh yang saat ini. Ya, saya kira kerja-kerja nyata yang seperti ini yang sangat dibutuhkan, karena kalau kita berbicara di ruang-ruang itu sangat banyak senior-senior kita yang pintar dan cerdas, tinggal diundang misalnya untuk memberikan pendampingan kepada sahabat-sahabat PMI. Ya, makasih. Mungkin ya untuk lebih jelasnya kita dengarkan paparan Kak Ijal lah. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh sahabat senior. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada sahabat senior Dr. Samsul Rijal Adnan SAG MSc. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Ya, tadi saya kira sudah beberapa hal disampaikan oleh tadi sudah disampaikan oleh banyak hal ya oleh Ramli. Saya hanya melanjutkan beberapa hal saja. Yang pertama tadi pertanyaan kawan kita Fahri soal bagaimana memposisikan diri ketika berada di tengah-tengah kelompok yang ekstrim ya. Nah, pertama dulu gini, apa yang kita maksud dengan sikap moderat itu yang menjadi salah satu ciri khas daripada NU. NU itu kan salah satu karakternya itu tawasud
ya wasatiyah, mencoba bersikap moderat. Nah, kalau kita baca soal moderasi, ya kebetulan kami ini beberapa tahun terakhir intens untuk selain membuat tulisan tentang moderasi, juga melakukan penelitian-penelitian ya. Kemudian kita bikin buku-buku bacaan yang ringan tentang moderasi beragama. Ada beberapa poin penting di dalam moderasi beragama itu. Ya, yang pertama sebenarnya moderasi beragama itu bukan hanya sikap yang tengah-tengah, seimbang gitu ya, bukan hanya itu. Tetapi juga menjadi bagian dari moderasi beragama itu adalah sikap adil gitu. Jadi keadilan adalah salah satu bagian dari moderasi beragama. Dan saya kira ini yang belum terlalu digaungkan dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Kita masih lebih bicara soal sikap yang moderat, tengah-tengah, kemudian toleransi dan seterusnya. Itu yang menjadi bagian dari moderasi beragama yang diperjuangkan di Indonesia. Tapi aspek keadilannya itu belum menjadi hal yang diperhatikan bersama gitu. Padahal ketika kita Rasulullah dulu ketika membawa agama Islam ya, karena Iya, termuti mungkin sahabat senior. Iya. ya, halo, sekarang bagaimana? Iya, sudah. Halo? Iya, sudah. Sudah bagus. Sudah ada suaranya? Iya, sudah. Iya, sudah. Halo? Iya, sudah ada. Sudah ada. Iya. Berarti saya ulangi ya dari awal. Saya tadi termute ya. Iya. Baru Ustaz. Baru-baru. Jadi yang tadi sudah kedengaran ya, sebagian ya. Yes, Ustaz. Sebagian. Oke. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa konteks Islam yang sejak awal datang itu sudah include moderasi beragama di dalamnya. Dan apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah? Aspek keadilan dulu gitu. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan kelompok-kelompok yang ekstrim dan sebagainya? Kita lihat apa efek daripada munculnya kelompok itu di tengah masyarakat. Ya, kalau misalnya membawa persoalan, misalnya katakanlah di situ terjadi diskriminasi terhadap masyarakat tertentu, ya, kelompok-kelompok tertentu disingkirkan, ya, bahkan mungkin dipersekusi dan seterusnya. Dengan munculnya kelompok-kelompok ekstrim ini, maka tentu kita harus menegakkan dulu keadilannya. Ya, setelah tegak itu, semua orang sama-sama merasakan keadilan, baru kita mengambil posisi sikap yang tawasud itu, sikap yang moderat, sikap yang tengah-tengah gitu. Jadi moderasi itu tidak berarti tidak memihak ya. Kadang-kadang harus memihak. Coba baca bukunya Pak Quraisyab. Dia sebut itu moderasi beragama itu tidak berarti selamanya harus di tengah. Ya, kadang-kadang dia juga harus ke kanan, kadang-kadang harus ke kiri, tergantung situasi. Kalau misalnya situasinya lebih berat ke kanan, ya, maka seorang yang bersikap moderat itu harus berupaya mengambil posisi di agak ke kiri sedikit agar tetap seimbang ini. Sebaliknya juga begitu. Kalau terlalu ke kiri, maka orang yang moderat itu harus mencoba bergeser sedikit ke kanan agar proses moderasi itu tetap ada. Jadi prinsip keadilan dulu yang harus ditegakkan. Kalau ada orang yang tertindas, tersalimi, maka kita harus mendampingi kelompok yang tersalimi dan tertindas itu. Nanti setelah mereka menerima hak-haknya, seimbang dan seterusnya, barulah kita mengambil posisi yang di tengah-tengah, yang moderasi itu. Yang kedua, saya kira untuk menghadapi kelompok-kelompok ekstrim itu tentu kita harus punya pemahaman agama yang bagus ya. Nah, saya kira Abu Janda ini kan, kalau misalnya kasus yang disampaikan oleh teman kita tadi ini, Abu Janda itu kan awalnya kesannya dia memang ingin melawan kelompok-kelompok Islam ekstrim ini ya, dengan berbagai postingannya. Tetapi mungkin karena basis pemahaman agamanya yang tidak terlalu kuat, maka belakangan itu malah menjadi kebablasan ya. Misalnya yang terakhir dia sebut bahwa Islam itu agama arogan dalam cuitannya itu, karena dianggap Islam itu datang menghabisi kultur setempat.
Jadi kesalahan dia adalah menempatkan bahwa Islamnya yang mempunyai ciri yang atau karakter yang seperti itu, padahal tentu saja bukan Islam. Ya, yang melakukan itu adalah beberapa kelompok tertentu yang menjadi bagian dari Islam. Jadi orang-orang tertentu di dalam agama Islam, bukan Islamnya itu sendiri. Karena kalau dia paham Islam sejak awal itu, kalau kita baca berbagai buku ya, termasuk bukunya Halil Abdul Karim itu bahkan ketika datang ke tanah Arab itu tidak menghabisi tradisi-tradisi Arab yang sudah hidup sebelumnya ya. Bahkan banyak tradisi Arab itu yang dilanjutkan menjadi bagian dari ajaran Islam. Ya, coba di antaranya itu ini saya ingin sampaikan kepada adik-adik. Ada beberapa cara-cara beragama kita itu sebenarnya sudah ada sebelum datangnya Islam atau pra-Islam. Tawaf misalnya kan. Tawaf itu di Mekah itu sudah ada. Ya, sudah ada sebelum datang Islam gitu. Cuma pada saat itu tawafnya dia yang disebutkan itu misalnya menyebut kata-kata Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Inilah yang diubah oleh Islam kalimatnya, tetapi cara bertawafnya tetap seperti itu. Karena itu syiar yang berasal dari Nabi Ibrahim dan tetap ada dilanjutkan oleh orang-orang tertentu di tanah Arab. Nah, ketika Islam datang itu tidak dihilangkan tetapi dilanjutkan ya. Jadi tradisi yang sudah ada sebelumnya, baik dari agama-agama sebelumnya maupun tradisi Arab itu sendiri, itu dilanjutkan oleh Islam. Termasuk misalnya menghormati bulan-bulan tertentu. Ya, ada 3 bulan yang tidak boleh berperang. Itu dilanjutkan ketika Islam datang. Nah, itu tradisi Arab sebelum datangnya Islam. Dan seterusnya ada berbagai tradisi itu. Bahkan kalau kita baca bukunya Halil Abdul Karim itu, ya, dia menyebutkan di situ beberapa cara kita menyampaikan ceramah-ceramah itu, ya, itu juga sudah ada di dalam tradisi orang-orang Arab sebelumnya. Misalnya kalau pembukaan ceramah kita itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'd. Nah, ada kata-kata amma ba'd kan? Amma ba'du. Amma ba'du itu bukan hal yang baru. Itu sudah dikenali ketika orang-orang pidato sebelumnya. Jadi orang-orang Arab sebelum Islam itu berpidato di depan halayak, selalu di pengantarnya itu selalu ditutup dengan kata-kata amma ba'du. Nah, ketika Islam datang, kata ini masih tetap digunakan. Jadi kebiasaan orang Arab untuk mengucapkan amma ba'du itu tetap dilanjutkan dalam ceramah-ceramah agama kita. Sampai sekarang kan masih lazim kita gunakan itu. Itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak tidak menghabisi tradisi gitu ya. Tidak arogan, tapi mengakomodasi beberapa tradisi yang bisa diambil, dirangkul untuk menguatkan ajaran-ajaran agama itu sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipahami kita ketika berhadapan dengan berbagai kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok yang ekstrim dan seterusnya gitu. Nah, yang terakhir saya kira, saya setuju tadi dengan apa yang disebut dengan Ramli ya, bahwa kita perlu mengambil gerakan di bidang-bidang itu tadi juga, yang selama ini diisi oleh teman-teman kita dari kelompok-kelompok yang lain. Ya, saya penelitian di beberapa tempat, misalnya dulu di tahun 2017 ya, meneliti di beberapa kampus, termasuk UIN, kemudian UNEM dan seterusnya. Khusus di UNEM, jadi Anda perlu sampaikan kepada teman-teman komisariat UNEM ini, di sana itu kan ada program sains namanya ya, studi Al-Quran intensif. Ya, saya coba lacak di sana itu siapa sih sebenarnya yang menjadi mentor-mentor di dalam program sains itu, studi Al-Quran intensif. Ternyata rata-rata teman-teman kita dari kelompok Salafi yang menjadi mentornya. Pertama, mereka memang menyiapkan diri untuk masuk di situ. Ya, jadi ada beberapa kriteria yang dipersyaratkan oleh kampus, yaitu dia berusaha untuk siapkan. Padahal setelah saya lihat, ya, cara membaca Al-Qurannya itu saya yakin masih lebih banyak anak-anak PMI yang jauh lebih bagus cara membacanya ya. Karena saya ikuti mereka, jadi setelah mereka menjadi mentor, biasanya itu mendampingi, satu orang mendampingi 5-7 orang. Ya, kadang-kadang ada yang 10 orang. Dia ajar mengaji. Setelah diajar mengaji, nah ini yang luar biasa karena itu dia lanjutkan juga dengan memberikan pemahaman-pemahaman dari apa yang dia baca itu. Nah, disitulah dia sisipkan ideologinya, ya, ideologi-ideologi tentang Wahabi misalnya, Salafi dan seterusnya. Dan setelah itu, setelah mereka melakukan proses itu, baru kemudian naik jenjangnya. Jadi yang mereka kader itu para murabi-murabi itu yang mendampingi lewat studi Al-Quran intensif itu
itu akan mengajak lagi orang-orang yang dia dampingi itu untuk masuk pengkaderan pada tingkat lanjut. Nah, biasanya pengkaderan tingkat lanjut itu dilakukan di luar kampus. Ya, saya tidak usah sebut, oleh organisasi tertentu. Ya, saya pada saat itu kebetulan mereka sedang mau membuat di Al-Markas. Jadi ada formulirnya dan saya ikut mengambil formulir sebagai peneliti, saya harus ikuti. Dan proses doktrinnya itu mulai jalan di situ. Jadi awalnya dari proses pembelajaran Al-Quran intensif tadi itu, kemudian lanjut memberikan pemahaman kepada para orang-orang yang dia dampingi, mahasiswa yang didampingi itu, pemahaman keagamaan, dan mereka siap ya. Misalnya teman-teman dari jurusan fisika, jurusan teknik dan sebagainya, mereka yang dia dampingi itu kan kalau anak-anak fisika biasa banyak tugasnya. Nah, para pendamping ini siap untuk mengerjakan dan membantu mereka tugas-tugas yang diberikan oleh oleh dosen-dosennya itu. Yang penting mereka mau menjadi bagian dari kelompoknya untuk diajar mengaji gitu. Nah, ini cara-cara seperti ini yang saya kira perlu penting deh untuk teman-teman lakukan gitu. Di beberapa kampus agama juga sudah terjadi. Di IAIN di Kendari, kajian-kajian itu dulu sudah dikuasai oleh teman-teman ini gitu. Ya, diskusi-diskusi di masjid diambil alih oleh kelompok ini. Lembaga-lembaga dakwah kampus banyak dikuasai oleh kelompok ini. Mereka misalnya yang paling duluan masuk di masjid, ya mengelola masjid, jadi marbot masjid. Setelah jadi marbot masjid, kemudian maju ke depan, azan. Setelah azan, kemudian lama-lama menjadi imam. Setelah jadi imam, jadi penceramah tetapnya. Masuklah paham-pahamnya. Barulah sadar misalnya orang yang selama ini mengelola masjid di situ, yang kebetulan NU, loh kok ini tiba-tiba tradisi beragama dari jamaahnya itu berubah. Ya, itu ada beberapa loh contoh saya yang saya saya teliti itu. Masjidnya tadi masjidnya orang-orang NU. Ya, di situ tradisi Maulidnya setiap tahun dilakukan, Isra Mi'raj setiap tahun dilakukan, baca barasanji. Kalau ada akikah kemudian baca barasanji di kampung-kampung itu ya, di kompleks, bukan kampung, kompleks. Nah, suatu ketika ya karena pengurusnya ini orang NU tua sebagainya, ya tentu dia mengharap kalau ada anak muda mau masuk jadi marbot masjid, ya tentu dia terima, tapi dia tidak paham bahwa siapa yang datang ini kan, ya namanya orang tua kita di NU semua husnusan aja kan, yang datang ini pasti orang-orang yang mau mengabdi terhadap agama, maka dikasih kesempatan jadi marbot, lama-lama masuk menjadi azan ya. Setelah itu mengajukan diri untuk ikut menjadi pengurus masjid, ambil seksi dakwah. Dia meyakinkan pengurus masjid bahwa dia bisa mengatur siapa penceramah dan dia bisa mendatangkan bahkan mungkin tidak dibayar. Datanglah penceramah itu, dan penceramah itu datang dengan konsep-konsep dan ideologi pemahaman keagamaan yang mereka miliki, yang mereka sampaikan kepada jamaah. Lama-lama masjid itu kemudian tidak lagi melakukan acara maulid karena sudah dianggap bid'ah. Jamaahnya juga sudah kemudian terpapar dengan pemahaman bid'ah itu. Akhirnya lama-lama tradisi beragama di masjid itu berubah. Nah, baru sadar misalnya imamnya ini, tapi terlambat kan karena sudah berubah tradisi beragama masyarakat di situ gitu. Bahkan mungkin bisa saja antara kelompok yang mau maulid dengan kelompok yang tidak mau maulid itu bisa menjadi konflik kalau sudah semakin kuat kelompok-kelompok ini gitu. Ini yang terjadi, dan bukan hanya dalam konteks masjid ya. Aduh, saya banyak sekali penelitian tentang ini. Nanti lain kali saya paparkan ini. Di sekolah, kemarin kita penelitian tentang mulai dari guru sampai siswa ya. Jadi dari siswa, guru, guru-guru PAI, guru pendidikan agama Islam, itu kita lacak dan teliti. Nah, di antara mereka itu bahkan ada, ya saya sampaikan kepada adik-adik, ada dari dulu ya saya temukan itu anak PMI dulunya. Saya tanya, dulu aktif di mana Bu? PMI. Tetapi lama-kelamaan, karena intensifnya dia ikut pengajian kelompok-kelompok salafi ini, pemahamannya berubah. Ya, misalnya mulai dari salaman, sudah menganggap salaman itu tidak boleh, gitu ya. Kemudian mengucap perayaan Maulid itu sudah mulai antara mau dan tidak ya. Dia bilang lebih bagus tidak dilakukan karena lebih banyak pemborosannya gitu kan. Ya, kalau mau memperingati acara Nabi, lebih bagus cukup baca salawat ya, atau berdoa atau menjalankan perintah-perintah agama, tuntunan Rasulullah itu yang kita jalankan. Tapi perayaan Maulid sudah mulai dia tidak mau lakukan gitu. Nah, ini karena mengapa mereka banyak mengikuti pengajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang teman-teman kita ya salafi. Bukan salah sebenarnya, tidak.
Tapi ada kecenderungan dari teman-teman Salafi ini untuk meminggirkan semua tradisi beragama yang sudah dilakukan oleh kita selama ini gitu. Ya. Nah, ini ada penelitian, dan penelitian kami itu juga terkonfirmasi oleh penelitian satu orang, ya, orang luar negeri namanya Sabah Mahmud. Ya. Sabah Mahmud itu meneliti di Mesir. Dia meneliti tentang kesalehan, politik of piety namanya ya. Judul bukunya itu seperti itu. Nah, di sana dia temukan beberapa perempuan-perempuan dari kelompok Islamis itu melakukan sendiri pemberdayaan perempuan melalui masjid. Gitu ya, disebut dengan, dia istilahkan itu dengan the most women movement, gerakan perempuan masjid. Yaitu istilah yang dipakai oleh Sabah Mahmud. Nah, mereka ini adalah ternyata kelompok-kelompok Salafi, kelompok-kelompok Islamis itu. Jadi yang pertama adik-adik ini baca nanti buku itu, apa itu Islamis, supaya Anda paham. Ada kelompok Islamis, ya, ada post Islamis, istilahnya istilah post Islamis itu. Jadi kelompok Islam sudah mau menerima demokrasi, ya, dan hal-hal yang berasal dari Barat, tetapi sebenarnya ideologinya tidak berubah. Itu disebut dengan post Islamisme. Ya, kalau dalam konteks Indonesia katanya itu bentuknya dalam bentuk PKS misalnya, itu salah satu contoh itu post Islamisme. Kalau sebelumnya Islamisme itu kan menolak semua yang paham-paham dari Barat, demokrasi dan seterusnya. Kemudian ini melakukan pemurnian Islam dan lain sebagainya. Nah, temuannya Sabah Mahmud di Mesir, mereka justru menjadikan masjid itu sebagai pusat pengorganisasian. Ya, dan ini dilakukan oleh perempuan. Nah, itu juga saya temukan, ada tulisan saya itu. Nanti saya kirim ke ini deh. Salah satu dari teman yang sudah ada WA-nya ke saya. Siapa ya? Pak, siapa ya? Pak Hardi atau siapa? Yang sudah ada WA-nya ke saya. Nanti saya kirimkan tulisan itu tentang the most gerakan perempuan masjid itu. Nah, di Indonesia juga sudah ada seperti itu dan dilakukan oleh kelompok-kelompok Salafi. Dan saya amati justru dari kompleks saya itu. Ya, dari kompleks saya itu terjadi itu. Jadi mereka memulai dari, dan ini saya sudah bicara loh sama teman-teman dari Ibnu, saya sudah bicara sama teman-teman dari Fatayat, ya. Saya bilang kalian jauh lebih mampu dibanding mereka. Jadi mereka itu merekrut ibu-ibu yang ada di kompleks itu yang dianggap belum bisa mengaji. Gratis. Ya, datang ke masjid, ya, 1 kali atau 2 kali 1 minggu diajari mengaji, gitu. Nah, dalam 2 kali 1 bulan itu ada pengajiannya. Nah, yang memberikan pengajiannya itu justru dari jurusan UNEM. Nah, lewat pengajian-pengajian itulah mereka mendoktrin ajaran-ajaran tentang berbagai hal, gitu. Dan ketika kemarin itu ada gerakan aksi 212, orang-orang ibu-ibu yang diorganisir untuk mengaji itu, mengaji Quran, kemudian ada pengajian-pengajiannya 2 minggu, itu bisa diorganisir dan diajak pergi ke Triple C sana loh, untuk ikut aksi di sana, coba. Jadi dia berhasil gitu. Dia berhasil lewat mulai dulu dari cara-cara mengajar mengaji, kemudian pengajian-pengajian, lalu merubah ideologinya sampai melakukan gerakan politik, ya. Nah, di WA, ya, jadi saya ini kan peneliti, ya. Jadi istri saya suruh masuk gitu. Saya ikut mengaji. Jadi dia masuk dalam grupnya gitu. Setiap saat saya bisa membaca itu grup, melihat wah, luar biasa doktrinnya di situ, perbincangannya, bahkan termasuk ketika pemilihan presiden kemarin, semua isu-isu yang yang sebenarnya banyak hoax dan sebagainya, penuh di situ di WhatsApp itu. Bayangkan dari grup pengajian baca Al-Quran, Iqra gitu loh, tiba-tiba berubah menjadi grup politik gitu. Ini luar biasa yang mereka lakukan itu. Jadi mereka memang sebenarnya hanya antara itu, bahwa mengajar mengaji dan sebagainya itu hanya bagian dari untuk melakukan proses ideologisasi. Dan selanjutnya ya arahnya ke gerakan politik yang kita sebut dengan gerakan politik Islamisme tadi itu. Nah, kalau kita tidak lakukan, jadi mereka tidak merebut dari struktur di atas karena belum bisa, ya. Ini masih dikuasai sama NU lah. Seperti itu. Tapi dari bawah, kulturnya diubah masyarakat kita. Anda coba aja rasakan sekarang. Saya sih merasakan bau-baunya itu kalau pulang ke beberapa kampung, bukan hanya kampung saya, ya. Kampung-kampung tertentu, saya merasakan bau-bau Islam yang saya rasakan dulu itu kok pelan-pelan lenyap loh.
hilang. Ya, misalnya saja di masjid kita ini, coba lacak berapa masjid di kampung yang masih tahrim sebelum salat. Masih banyak nggak? Mulai jarang. Iya kan? Saya dulu itu tradisi di kampus saya dengar itu di mana-mana ada tahrim dulu sebelum kita masuk salat kan, sebelum azan gitu. Sekarang sudah tidak ada. Paling-paling ngaji sedikit. Bahkan ada juga yang tidak ngaji lagi loh. Tiba-tiba azan aja gitu. Nah, ini yang hal-hal yang nuansa-nuansa Islam kita, yang Islam yang ala Nusantara itu, yang justru membuat hati kita itu kalau pergi jauh menjadi sedih kan. Anda rasakanlah anak-anak yang merantau ini. Saya itu selalu mengingat kampung karena mengingat tradisi keberislaman saya. Masuk bulan Ramadan, ya, lalu ngumpul sama-sama keluarga, ada potong ayam, kemudian doa bersama, lalu diundang tetangga-tetangga. Setelah itu bakar bikin lampu-lampu merah. Dan itu kan sebenarnya tradisi Cina, ya, tradisi Cina yang kemudian dibawa masuk menjadi tradisi saat menyemarakkan Ramadan, untuk membuat semarak ini Ramadan. Itu bagian dari syiar. Nah, itu kan yang membuat kita rindu kepada kampung halaman. Tradisi beragama Islam Nusantara itulah yang membuat punya kita ikatan dengan kampung halaman gitu. Kalau ini semua hilang, maka ikatan kita dengan kampung halaman itu akan hilang. Dan pada akhirnya ikatan kita dengan tanah itu akan hilang. Nah, ini kalau saya bicara lain kali Anda akan menemukan hal yang lain yang saya tidak usah bincangkan dulu sekarang ini. Tetapi gerakan Islamisme itu akan membuat nanti Anda akan kehilangan rasa cinta terhadap tanah. Akan kehilangan rasa cinta terhadap hutan. Dan karena itu ketika datang para investor kapitalisme dan sebagainya untuk mengambil alih lahan, tidak ada persoalan, Anda dengan mudah memberikannya. Mengapa? Karena ikatan kita dengan tanah, ikatan kita dengan hutan sudah hilang. Mengapa bisa hilang? Karena tradisi yang terkait dengan hutan, ya selamatan dan sebagainya, yang menjadi bagian dari keislaman Nusantara kita dulu itu sudah tidak ada. Jadi bagaimana Anda punya ikatan dengan tanahnya gitu? Ya. Nah, itulah mengapa pernah nggak misalnya orang-orang NU itu dengan otomatis ya, kecuali kalau misalnya memang nyata-nyata di situ ada unsur kemusyrikannya, tentulah dia akan berdakwah di situ pelan-pelan untuk mengubahnya. Tapi kalau tidak ada sejarahnya ulama NU itu mencoba menghapus tradisi orang-orang Nusantara, ya, yang terkait dengan misalnya hutan atau kemudian sungai dan sebagainya, ya, selamatan kampung, selamatan hutan dan sebagainya itu tidak dihilangkan. Mengapa? Ya, saya dalam beberapa lama penelitian ya, saya kebetulan anak antropologi ini, setelah di RIM masuk di antropologi jadi aktif melakukan penelitian-penelitian semacam itu. Kita menemukan bahwa dalam banyak hal selamatan yang dilakukan oleh orang-orang lokal, misalnya datang selamatan di hutan tertentu dan sebagainya, itu bukan penyembahan terhadap hutan. Bukan penyembahan terhadap pepohonan. Ini kan yang salah paham orang selama ini melihat itu. Tetapi kalau istilah dalam bahasa antropologi namanya relasi epistemologi. Jadi membangun kembali hubungan dengan para makhluk-makhluk Tuhan yang lain itu. Nah, itu kan dikenali di dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Anda kalau belajar di PMI NDP kan kenal itu kan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Kalau Anda tidak tahu itu berarti tidak belajar NDP dong. Di NDP kita kan jelas itu dipelajari itu. Nah, hablum minal alam itu salah satunya dibangun melalui upacara selamatan oleh orang-orang kampung kita itu. Jadi mereka mencoba membangun relasi ya dengan makhluk Tuhan itu lewat upacara-upacara selamatan gitu. Jadi bukan menyembah. Makanya itu kalau orang-orang kampung itu menyebut misalnya itu binatang atau tumbuh-tumbuhan itu dengan nama orang. Jadi ada sebutannya itu. Ada asenna ya, engka tojetna, ada areng tojetna. Ada nama sesungguhnya semua binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan itu. Jadi mereka menganggap bahwa tumbuhan atau binatang itu personhood. Ya, person itu artinya dia punya sosok seperti sosoknya manusia. Ya, tapi bukan berarti disembah, tapi harus dijalin hubungan silaturahmi dengan mereka. Mengapa? Karena kalau tidak dijalin hubungan silaturahmi, maka terjadi kerusakan kosmologi. Goncang ini kosmologi kita kalau tidak terjalin hubungan silaturahmi. Hal seperti itu tidak dihilangkan. Mengapa? Karena justru dengan cara itulah terjalin hubungan erat antara manusia dengan alam. Nah, ketika ada orang yang mau datang mengganggu alamnya, mereka akan mempertahankan itu. Itulah mengapa dulu misalnya ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari menggelorakan resolusi jihad, semua orang bersemangat. Mengapa? Karena semua orang merasa punya ikatan dengan tanah air.
Ya, jadi ada ikatannya dengan tanah airnya. Nah, sekarang kalau ikatan dengan tanah air itu dihilangkan, ya ketika ada orang yang datang mau mengganti bentuk negara kita, ya kita akan mudah menerimanya. Karena sudah tidak ada ikatan emosi kita dengan tanah air kita gitu. Itu yang terjadi ya, sehingga mengapa proses kelompok-kelompok Islamisme ini dengan pemahaman-pemahamannya itu bagi saya itu bukan sekedar menghilangkan pemahaman keagamaan ajaran Islam An-Nahdiyah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga terkait nanti dengan soal sumber daya alam kita. Ya, kita akan kehilangan sumber daya alam ketika ikatan kita dengan alam itu sudah tidak ada. Ikatan kita dengan alam itu selama ini terpelihara karena ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau Islam Nusantara. Kalau itu sudah tidak ada, maka kita hambar hubungannya dengan alam gitu. Jadi saya baru setelah beberapa tahun belajar NDP baru tahu betul esensi dan substansi daripada NDP itu. Kenapa kita di dalam NDP itu selalu tidak hanya hablum minallah, hablum minannas, tapi juga ada hablum minal alamnya gitu. Sekarang baru saya paham. Ya, setelah beberapa tahun ya. Oh, ternyata memang jago ini orang-orang kita ini di NU ini, senior-senior kita di PMI ini dalam merumuskan NDP, dalam merumuskan Ahlussunnah wal Jamaah luar biasa sekali gitu. Anda karena ini anak PMI, ya kalau dulu saya ikut kajian kan Anda baca tulisannya sama bahasa perbedaan antara nilai induk kekaderan atau NIK namanya kalau di HMI dengan NDP-nya PMI. Itu beda sekali. Beda. Kalau NDP-nya, NIK-nya sekarang juga menjadi NDP ya, itu kan dibikin sama Nurholis Majid. Jadi itu dibuat sama Nurholis Majid, NDP di HMI. Itu kelihatan sekali bahwa manusia itu berada pada posisi yang hierarkinya lebih tinggi daripada alam. Jadi memang manusia adalah dengan posisi meletakkan rasionalisme itu sebagai sumber, sentrumnya. Kalau kita lihat NDP-nya dari HMI itu. Maka dalam posisi itu, hubungan antara manusia dengan alam adalah hubungan yang menaklukkan. Ya, itu kalau baca NDP-nya teman-teman dari HMI. Artinya, manusia lebih tinggi dan bisa mengelola alam itu, bisa mengelola sesuai dengan kepentingan manusia, ya sesuai dengan rasionalisme yang dimiliki oleh manusia. Beda dengan kita. NDP-nya itu adalah relasi hablum minal alam, itu adalah relasi yang setara. Bahkan ya terakhir saya mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, itu malah tidak hanya, nah saya kira nanti kita usulkan itu ya. Nanti teman-teman PMI dari Makassar lah ini nanti yang usulkan kalau kalau kongres. NDP itu dipertajam. Tidak hanya hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, tapi juga hablum minal ruh. Hubungan dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ruh. Itu kan tradisi NU. Ya, tradisi secara kubur itu kan tradisi menjalin hubungan dengan orang yang sudah mati. Karena mengapa? Bagi kita itu tidak putus hubungannya. Mereka tetap ada dan butuh silaturahmi dari kita. Salah satu bentuk silaturahmi itu ya secara kubur, membacakan Al-Fatihah, membaca Al-Quran untuk mereka dan sebagainya. Itu cara silaturahmi kita dengan mereka-mereka yang sudah meninggal atau ruh itu. Jadi hablum minal alam, hablum minal ya hablum minal ruh, ada juga seperti itu ya. Tambahkan nanti itu. Ya karena dalam prakteknya kita sudah lakukan. Ya, itu bisa itu menjadi bagian dari NDP kita gitu, NDP PMI. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda lebih mendalami sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah atau kemudian Islam Nusantara, itu Anda akan tahu ini tidak semata-mata terkait dengan agama, pemahaman agama. Bukan hanya itu. Ini banyak aspek yang akan terkait di situ. Aspek sumber daya alam, ya, aspek cinta tanah air dan sebagainya. Dan itulah mengapa dari dulu selalu orang NU mengatakan bahwa kalau Kiai Wahab Hasbullah kan mengatakan Bismillah yang ditambah nasionalisme itulah itulah Islam katanya ya. Jadi basmalah yang ditambah dengan nasionalisme artinya antara cinta tanah air dengan agama itu bukan sesuatu yang harus dipisahkan, sesuatu yang satu kesatuan gitu ya. Menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah gitu. Nah, ini saya kira penting Anda untuk mendalami itu. Lalu yang tadi itu gerakan yang sudah diusulkan oleh Ramli tadi yang saya lanjutkan ini, Anda perlu untuk membentuk satu gerakan masjid itu. Nah, polanya saya tidak tahu. Ya, Anda rumuskanlah strategi seperti apa. Atau mungkin Anda bertemu kembali merumuskan pola strategi gerakan masjid itu. Seperti apa yang Anda harus lakukan. Nah, saya ini kan di teman-teman PMI semua sama bagi saya ya. Metro Makassar, cabang Makassar, cabang gua sama. Jadi
saya berapa kali diundang oleh mereka juga dan selalu bicara itu. Saya sarankan selalu kepada para pengurus itu, setiap kepengurusan, nggak usah terlalu banyak program yang macam-macam gitu ya. Ambil satu isu penting, ya isu penting dan jadikan itu sebagai patokan gerakan gitu. Misalnya katakanlah cabang Makassar ini mau menjadikan gerakan masjid itu, ya seperti tadi atau ada anunya koprinya ya, koprinya mau membuat kopri apa namanya gerakan kopri masjid misalnya begitu. Fokusnya di situ, di masjid. Mulai dari masjid kampus dan masjid di sekitar kampus gitu. Ya, mendampingi orang mengaji, mendampingi orang ini loh, Anda tahu di masyarakat kota itu dari hasil penelitian saya itu sudah tidak tahu bagaimana memandikan mayat, gitu kan? Nah, itu bisa masuk teman-teman Kopri itu mengajari pelatihan apa memandikan mayat, mengurus mayat, mulai dari rukun-rukun sampai itu. Itu teman-teman Kopri bisa masuk di situ mengajari mereka. Jadi di samping melakukan pendampingan di luar, juga di dalam kampus tentu saja gitu kan. Itu maksud saya gitu. Nah, utamanya tentu saja memperkuat gerakannya di masjid dalam kampus gitu. Di samping bisa saja juga gerakan-gerakan budaya yang lain ya, itu bisa juga dipilih, tapi itu hal lain. Tapi ini satu bentuk gerakan yang bisa Anda pilih dalam satu program kepengurusan gitu. Nah, saya kira itu ya, sudah jam 10 ini adik-adik sekalian. Tentu saya selalu semangat saja itu kalau bicara dengan adik-adik PMI karena saya ini kan semua mulai dari kepala sampai kaki itu PMI, NU kan gitu kan dari dulu gitu. Jadi setiap ketemu dengan adik-adik ya tentu semangatnya membara gitu berapi-api. Tapi karena saya kira kalau masih ada pertanyaan satu aja ya bolehlah. Tapi setelah itu kita ini ya karena besok kita mau masuk kantor ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penjelasan dari sahabat-sahabat senior. Jadi karena melihat waktu dan saya sudah di chat sama senior untuk menghentikan kalau sudah lewat jam 10. Jadi ada beberapa PR yang diberikan oleh kita sebagai anak-anak PMI hari ini yang aktif. Yang pertama adalah memperkuat pemahaman Aswaja An-Nahdiyah. Yang kedua, memahami tuntas Islam Nusantara. Dan yang selanjutnya, kembali ke... Oke. Sip. Adik-adik saya pamit duluan ya, saya juga ini sudah tidak mendengar ini, mungkin saya sudah putus-putus ini. Oh iya, mungkin mohon maaf sebelumnya karena moderator kami tadi mungkin putus jaringan atau mungkin ada kendala teknis. Mungkin itu untuk dialog virtual kita pada malam hari ini. Mengingat waktu juga telah memasuki pukul 10 malam, demi efisiensi waktu juga saya mewakili pengurus PMI. Saya duluan ya, saya duluan. Ada ya, sedikit siap urusan ya. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Saya mewakili pengurus PMI Komisariat UIN Alauddin Makassar, cabang Makassar, mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah mengisi kajian kita pada malam hari ini perihal eksistensi Aswaja di tengah gempuran ideologi transnasional. Untuk kesimpulannya, setidaknya ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh moderator, seperti bagaimana kemudian kader-kader PMI dapat melakukan implementasinya di dunia secara nyata, seperti mengaktifkan masjid dan lain-lain. Kemudian memberikan juga sebuah gerakan-gerakan seperti gerakan Kopri dan gerakan-gerakan kader PMI yang kiranya dapat terlihat oleh masyarakat. Karena gerakan-gerakan dari kader PMI itu diperlukan sebagai upaya untuk menanamkan paham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang penekanan utamanya adalah ajaran Islam toleran dan wasatiyah. Oke, sebelum dilanjut, saya izin pamit dulu ya, sahabat-sahabat. Makasih atas undangannya, silaturahimnya. Makasih. Walol muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pergerakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demi efisiensi waktu, saya akhiri dialog virtual kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang telah hadir. Saya akhiri dengan ucapan suci, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ganti tangan terkepal kali. wabarakatuh. Ya, salam kenal sahabat. Ya, Selamat ketara ya. salam kenal sahabat. Mohon pamit ya semua sahabat-sahabat. Semoga waktunya di malam hari ini dapat memberikan hal yang produktif untuk sahabat-sahabat yang telah hadir. Amin. Amin. Siap-siap sahabat. Gimana ini sahabat Tudri? Persoalan geopolitik Timur Tengah ini. Tadi saya chat itu Fatah moderator bilang lewat jam 10 deh tutup nih karena tidak enak sama senior. Apa hubungan TB ya? Seandainya yang jadi narasumber itu dari kalangan mahasiswa, itu enak biar sampai tengah malam kita diskusi. Tapi karena sahabat senior sudah besok kan ada agenda juga, jadi beliau tidak boleh terlalu dipaksakan sampai tengah malam. Oke, saya akhiri ya semua sahabat-sahabat.